Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Kesia van der Kolk yang akan membawa tema tetap setia walaupun mengalami kegagalan. Biarlah kita diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Pendeta Kesia untuk menyampaikan firman Tuhan yang ada. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi menjelang siang saya ucapkan kepada kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Gembala di tempat ini bagi saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Kesia VDK. Saya tinggal di Bekasi. Dan pagi hari ini saya diberi tema tetap setia walaupun. Ya, tetap setia walaupun. Jadi judulnya itu menyiratkan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah manusia yang ada pamrihnya gitu ya. Jadi melakukan sesuatu tuh harus dengan pamrih. Saya setia kalau dia setia. Saya setia bekerja di sini kalau perusahaan memberikan gaji yang baik dan sebagainya. Nah, kita mau belajar pagi siang hari ini tentang seorang tokoh Alkitab, ya Raja Daud. Kita tahu Daud itu adalah raja yang dipilih langsung oleh Tuhan. Banyak kisah-kisah hidupnya yang kemudian diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi sekalipun Daud adalah raja yang dipilih langsung oleh Tuhan, raja yang diurapi Tuhan, yang banyak mengalami pertolongan Tuhan, bukan berarti Daud itu tanpa kesalahan. Bukan berarti Daud tidak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak pernah mengalami kegagalan. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah tetap setia walaupun mengalami kegagalan. Kita akan sama-sama buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal 12 itu cerita sebelumnya itu di pasal yang ke-11. Ini cerita tentang Daud dan Betsyeba. Kita tahu bahwa Daud pernah melakukan kesalahan, jatuh dalam dosa. Dia mengambil istri orang, gitu ya. Dan saya tidak akan membahas soal dosa yang dilakukan Daud atau kejatuhan Daud. Tetapi ada satu hal yang menarik dari kisah Daud ini. Kita akan melihat itu dari sudut pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda. Di ayat pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 mulai. Jadi ceritanya saat Daud jatuh dalam dosa dengan berzinah dengan Betsyeba, akhirnya dari perbuatannya itu Betsyeba mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi karena apa yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan, ya Alkitab tuliskan begitu, Tuhan tidak berkenan dengan anak yang dilahirkan oleh Betsyeba ini. Sehingga Tuhan menghukum anak ini dan anak ini harus mati. Lewat perantaraan Nabi Nathan, Tuhan suruh sampaikan kepada Daud bahwa anaknya itu akan mati. Itu adalah bentuk hukuman Tuhan bagi Daud, bagi kesalahannya, bagi dosanya yang sudah dia lakukan. Nah, kita akan mulai baca di ayat yang ke-15 ya. 2 Samuel 12 ayat yang ke-15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya. Jadi Nathan pulang setelah dia menyampaikan perintah Tuhan untuk didengar oleh Daud. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah.
Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ya, jadi anak yang dilahirkan oleh Betsyeba dari hasil perbuatan yang tidak baik atau dari hasil persinahan mereka itu ditulahi. Ya. Alkitab pakai kata ditulahi oleh Tuhan sehingga anak itu sakit. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia memohon kepada Tuhan. Dia berpuasa, dia tidur di lantai ya. Alkitab ceritakan begitu. Semalam-malaman itu dia berbaring di lantai. Dia tidak mau makan, dia bersedih. Dia mengambil posisi sama seperti anak itu. Ada usaha dari Daud untuk menarik perhatian Tuhan supaya Tuhan itu berbelas kasihan kepadanya dan menyembuhkan anak yang dilahirkan oleh Betsyeba ini. Bapak Ibu Saudara, bukankah apa yang dilakukan Daud itu adalah cerminan dari kita? Ya, kita itu kan kalau lagi pengen sesuatu, menginginkan sesuatu, kita berharap sesuatu, itu pasti kita akan melakukan dengan segala cara. Ya, ada usaha kita untuk mendapatkannya. Seperti yang Daud lakukan. Nah, yang terutama, Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana respon kita ketika kita mengalami kegagalan. Banyak orang ketika mengalami kegagalan itu terus kecenderungannya menyalahkan orang lain. Mungkin ada anak-anak muda yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, Anda sedang merencanakan masa depan. Pengen sekolah di sini, pengen kuliah di sini, pengen kerja di perusahaan ini. Ya, kita berusaha sekuatnya, kita belajar, bahkan kita rela mengorbankan waktu-waktu kita bersama dengan teman-teman karena supaya kita bisa berkonsentrasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi bagaimana kemudian ketika apa yang kita usahakan itu gagal? Ya, kita mau melihat sebenarnya apa saja sih yang bisa membuat kita itu gagal dalam meraih sesuatu, dalam merencanakan sesuatu. Yang pertama, Saudara, mungkin saja ketika Anda sedang merencanakan sesuatu, entah itu mau memulai bisnis baru, atau memilih jodoh mungkin bagi anak-anak muda, atau apa saja. Ya, kita seringkali lupa berdoa, lupa bertanya kepada Tuhan. Kita sering tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Ya, jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang menempatkan Yesus itu di buritan kapal. Ya, satu kali dalam pelayanannya ketika Yesus telah selesai mengajar, ya, lalu Yesus mengajak murid-muridnya itu untuk bertolak ke seberang danau, mencari tempat yang tenang gitu ya untuk beristirahat. Lalu Yesus masuk di dalam perahu itu, kemudian Injil menulis Yesus tidur di buritan. Buritan itu bagian belakang kapal gitu ya. Hal yang sepele mungkin itu, Saudara. Mungkin murid-murid menganggap bahwa kami ini kan sebagian murid-murid Tuhan itu kan memang nelayan gitu ya. Mungkin mereka berpikir, kalau soal dunia laut-lautan, air gitu tuh udah makanan kami lah sehari-hari karena kami sudah terbiasa.
Jadi nggak perlu lah, Tuhan tuh tahu apa sih tentang perahu, Tuhan tuh tahu apa tentang ombak gitu ya. Mungkin pikiran murid-murid begitu, sehingga mereka ya nyuruh Tuhan Yesus, ya udah Yesus duduk aja manis-manis, tahu-tahu udah nyampe di seberang. Tapi ternyata dalam perjalanan mereka menuju ke seberang itu terjadilah angin ribut, angin topan. Yang mereka sendiri walaupun mereka adalah seorang nelayan tidak bisa mengatasinya. Sehingga mereka harus membangunkan Yesus. Akhirnya mau tidak mau mereka harus membangunkan Yesus untuk menyelamatkan mereka. Nah saudara, apakah ketika Anda mulai merencanakan sesuatu bagi masa depanmu, bagi pekerjaanmu, mungkin bagi bisnismu, engkau sudah melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap rencana-rencana kita. Mungkin kita pikir, Tuhan tahu apa sih, ini kan memang sudah passion saya, ini kan memang sudah keahlian saya sudah berpengalaman bertahun-tahun di bidang ini. Jadi saya tahu kalau bisnis ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi merasa bahwa nggak perlulah tanya Tuhan, ini kan hal yang sepele, nggak perlu tanya Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan, lalu kita mulai marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Kita, kok Tuhan nggak tolong saya? Kok Tuhan nggak berkati saya? Saya sudah berusaha, sudah banyak yang saya korbankan. Saya sudah berinvestasi sekian puluh juta misalnya gitu. Saya sudah habis-habisan. Tapi kok Tuhan tidak tolong saya? Pertanyaannya, bukan kenapa kok saya gagal, tapi pertanyaan adalah sudahkah kita melibatkan Tuhan ketika kita sedang merencanakan sesuatu itu? Ya. Sudahkah kita bertanya, Tuhan, benar nggak? Boleh nggak kalau saya pilih ini? Boleh nggak kalau saya lakukan itu? Libatkan selalu Tuhan dalam setiap apapun yang kita rencanakan dalam hidup ini. Ya. Lalu yang kedua, mungkin saudara sudah berdoa, saudara merasa bahwa saya sudah berdoa, saya sudah bertanya sama Tuhan. Tapi tetap aja gagal juga. Mungkin, saudara ya, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ditulis oleh Yakobus 4 ayat yang ketiga. Coba kita buka Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau di terjemahan lain, itu dipakai kata untuk tujuan atau alasan yang salah. Kita berdoa, tapi tujuannya salah, alasannya salah. Cara mencapainya, cara mendapatkannya itu salah. Seperti yang Daud lakukan. Cara dia untuk mendapatkan anak itu salah di mata Tuhan. Kadang-kadang kan gitu ya saudara, kita suka melihat apa yang ada di depan kita gitu, bahwa oh itu ini bisnis yang menjanjikan, ini cocok dengan saya, pekerjaan ini udah sesuai dengan apa deskripsi saya, keahlian saya, kemampuan saya di bidang ini udah cocok semuanya. Bukan perkara hanya cocok saja saudara, tapi kita juga harus benar-benar tahu bahwa kita mengusahakan itu dengan tujuan yang benar. Jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Karena itu pasti tidak berkenan kepada Tuhan dan pasti Tuhan tidak akan kabulkan keinginan kita yang seperti itu. Banyak peristiwa dalam hidup saya itu saya sampai pada satu kesimpulan bahwa hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, hidup kita itu adalah tentang melakukan kehendak Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang sedang kita usahakan, kita rencanakan, itu harus seperti maunya Tuhan. Jadi kalau apa yang kita perjuangkan, apa yang ingin kita capai itu tidak seperti maunya Tuhan, mungkin saja saudara, bisa saja itu terjadi. Ya, tetapi sesuatu yang kita paksakan itu hasilnya pasti tidak akan jadi baik. Ya, mungkin ibaratnya tuh kita seperti berjalan di dalam lumpur. Langkah kita tuh akan berat. Ketika kita mau melangkah tuh rasanya berat gitu. Kita seperti memikul beban. Kenapa?
Karena apa yang kita lakukan itu nggak seperti maunya Tuhan. Seperti Tuhan tuh membiarkan kita, ya udah kalau kamu maumu sendiri ya jalan sendiri gitu ya. Kalau orang Jawa bilang, ya wes jalan sendiri. Jalanlah sendiri, seperti yang kamu inginkan, seperti yang kamu mau. Tuh. Jadi saudara, langkah lebih baiknya kalau setiap apa yang ingin kita lakukan, setiap rencana-rencana kita, masa depan kita, itu kita sesuaikan seperti yang Tuhan mau. Itu akan jauh lebih baik hasilnya. Ya, jangan buru-buru punya prasangka buruk dengan Tuhan. Tuhan itu nggak adil sama saya. Di mana Tuhan? Katanya kalau ikut Tuhan tuh jadi orang Kristen tuh Tuhan pasti akan tolong. Karena Tuhannya orang Kristen itu adalah luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan saya? Saya mengalami kegagalan. Percuma dong saya setia kepada Tuhan. Saya setia beribadah kepada Tuhan. Saya setia melayani Tuhan. Mungkin ada anak-anak muda di sini yang merasa bahwa percuma saya selama ini jadi tim musik. Saya latihan seminggu 2 kali. Hari Sabtu, malam Minggu, giliran orang-orang lain pada nongkrong di mall, menghabiskan malam yang panjang katanya. Saya harus ada di gereja untuk latihan musik. Saya sudah setia. Tapi apa yang saya dapat? Saya cuma gagal. Saya mengalami kegagalan. Kenapa kok Tuhan tidak tolong saya? Kenapa kok Tuhan tidak memberikan perhatian lebih? Atau Tuhan tidak memprioritaskan saya karena kesetiaan saya, karena kerajinan saya? Bapak Ibu Saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan dengan alasan-alasan itu tadi, bahwa saya udah setia, saya udah melayani Tuhan dan sebagainya. Dalam hidup ini, ya, yang lebih penting itu adalah kita ikut maunya Tuhan. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu pasti hasilnya baik. Pasti Tuhan akan berikan hasil yang baik. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di hidup kita, termasuk kegagalan-kegagalan kita, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi pengertian saya dengan ayat ini itu begini. Misalnya, saudara punya keinginan, saudara punya permintaan kepada Tuhan ya untuk sesuatu. Misalnya mau memulai bisnis baru gitu. Lalu kita sudah mengusahakannya dengan segala cara, tetapi gagal karena Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan ya membuat apa yang kita usahakan itu gagal, bukan karena Tuhan itu nggak perhatian sama kita, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena Tuhan pilih kasih sama kita. Saya punya pemahaman bahwa Tuhan ingin menyelamatkan kita, atau Tuhan ingin meluputkan kita dari pengaruh buruk atau dari kejadian-kejadian tidak menyenangkan akibat dari pilihan-pilihan kita itu. Ya, bisa saja itu terjadi. Ya. Yang kita lihat kan apa yang di depan mata, bahwa oh ini bagus, oh ini prospeknya bagus, ini trennya lagi bagus gitu. Tapi Tuhan bisa melihat jauh ke depan yang mungkin yang tidak bisa kita lihat. Gitu, bahwa nantinya kalau misalnya Tuhan kasih itu ya, Tuhan berikan apa yang kita mau itu, sesuatu itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, kita akan begitu terikat gitu dengan kegiatan baru kita, misalnya dengan hobi baru kita itu, gitu, sehingga kita tidak punya lagi waktu untuk Tuhan. Jadi fokus kita kepada Tuhan itu sudah teralihkan oleh pekerjaan kita itu, oleh hobi kita itu, atau apapun gitu yang sementara kita sedang usahakan. Itu sebabnya Tuhan tidak berikan, ya, atau dalam tanda kutip Tuhan gagalkan gitu
Cuman masalahnya saudara, kan kita tidak semua orang tuh bisa mengerti gitu loh maksud Tuhan tuh seperti itu. Yang ada, kita udah ngomel duluan, kita udah marah duluan sama Tuhan, kita kecewa. Lebih parah lagi, akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Karena kita merasa Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak bela saya gitu. Saya sudah mengalami kerugian dan sebagainya. Tapi, teladan yang baik, saudara, dari doa yang benar itu ya. Kalau kita sedang merencanakan sesuatu, ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita meneladani doa Yesus di Taman Getsemani. Ya, ketika malam terakhir sebelum Yesus kemudian paginya itu kemudian disiksa untuk disalibkan, dia pergi berdoa, pergi menyendiri berdoa di Taman Getsemani. Ya, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Saudara tahu ya, itu kisah Yesus ketika dia berdoa. Tuhan punya permintaan. Tuhan tahu bahwa apa yang akan terjadi pada dirinya, mungkin semenit, 2 menit berikutnya, bahwa dia akan mengalami satu persatu siksaan, penderitaan, sampai akhirnya dia sampai di kayu salib. Dia tahu bahwa siksaan itu akan begitu berat, dia nggak bisa menanggungnya, sehingga dia berdoa kepada Tuhan, ya Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Tetapi Yesus selalu menutup doanya itu dengan, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi setiap kali kita mau menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan, kita boleh saudara berpendapat gitu ya, kita boleh, kadang-kadang kita manusia itu kan suka berargumentasi gitu ya kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara, jangan paksakan keinginan kita, kemauan kita itu, walaupun dalam dalam kita melabelinya dengan doa. Saya sudah berdoa kok sama Tuhan. Iya betul kita berdoa, tapi kita maksa gitu. Yang benar adalah ya sampaikan keinginanmu, tapi seperti yang Yesus katakan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Ya, dengan kita berdoa seperti itu, kita itu sedang mempersiapkan diri kita ketika ya apa yang kita inginkan itu tidak terjadi. Ya, apa yang terjadi itu justru sebaliknya, tidak seperti yang kita harapkan. Karena kita tahu bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang lebih baik lagi buat kita. Tuhan menghindarkan kita dari melakukan kesalahan. Jangan berburuk sangka sama Tuhan. Yeremia 29. Mengapa gitu ya? Kita tidak boleh berburuk sangka sama Tuhan. Mengapa kita tidak boleh kecewa ketika kita mengalami kegagalan? Karena Yeremia 29 ayat ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu punya rancangan bagi setiap kita, setiap pribadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak muda. Ya, Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk kita dengan maksud kebaikan, bukan dengan maksud untuk mencelakai kita. Ya, sesuatu yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kita itu, seperti yang saya tadi ulang-ulang bilang, bahwa itu salah satu cara Tuhan untuk menghindarkan kita dari kecelakaan, menghindarkan kita dari masalah yang bisa saja terjadi kalau kita memaksakan kehendak kita. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau saudara melakukan sesuatu pekerjaan itu seperti yang Tuhan mau, maka yang terjadi adalah dalam perjalanan kita, dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara mencapai sesuatu, itu kita akan menjalaninya dengan damai, dengan sejahtera, karena kita ada di jalan Tuhan. Tapi kalau kita
mau memaksakan kehendak kita, kita berjalan dalam jalan kita sendiri, yaitu tadi seperti yang saya bilang ya, kita akan berjalan itu seperti membawa beban. Berat rasanya perjalanan itu karena nggak ada damai. Kenapa nggak ada damai? Ya karena jalan yang kita pilih itu bukan jalannya Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Sama seperti yang Daud lakukan. Tuhan sudah jelas bilang bahwa saya, Tuhan, maksudnya aku tidak berkenan terhadap anak itu. Jadi walaupun Daud sudah berusaha, tetap Tuhan tidak berkenan. Poin yang penting adalah bagaimana respon kita. Apakah kita, ya kalau orang kecewa sih itu manusiawi ya, kecewa itu karena gagal. Tetapi apakah kita mau terus tinggal dalam kekecewaan kita, dalam kemarahan kita kepada Tuhan? Lalu kita, ya udahlah aku nggak mau kebaktian, atau ya udahlah saya mau jadi jemaat biasa aja, saya nggak mau melayani Tuhan karena percuma, sama aja saya pelayan Tuhan yang setia dengan jemaat biasa pun sama aja, gitu. Nggak ada bedanya. Kita akan melihat bagaimana respon Daud ketika diberitakan oleh para pegawainya bahwa anak itu, anak yang sudah dengan susah payah, dengan segala upaya dia berdoa supaya sembuh, ternyata tidak berhasil. Bahkan Tuhan, Alkitab ceritakan di hari yang ke-7 anak itu mati akhirnya. Kita akan lihat, kita akan kembali ke 2 Samuel. Kita akan baca mulai ayat yang ke-20. Ya, jadi setelah Daud menerima kabar bahwa anak itu sudah mati, ayat yang ke-20, lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Ya, jawab Daud, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ya, inilah yang dilakukan Daud. Ketika akhirnya dia tahu bahwa usahanya sia-sia, usahanya gagal, anak itu tetap mati, dia bangun, dia mandi, dia berurap, dia cuci muka, dia ganti pakaian. Lalu dia pergi ke rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sampai para pegawainya tuh heran, apa sih maksudnya ini orang ya? Kemarin ketika anak itu masih sakit, dia bersusah payah, dia menangis, dia berpuasa, dia tidur di lantai, menyakiti dirinya sendiri. Tapi ketika anak itu sudah mati, tiba-tiba dia seperti ya sudah gitu, kayak orang yang tidak habis mengalami sesuatu. Dia bangun, dia mandi, dia minta dihidangkan makanan karena udah 7 hari dia puasa. Dan yang menarik bagi saya itu adalah kalimat, lalu dia, apa ini Alkitab tulis di sini, masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Dalam 2 Tesalonika ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ya, itu Alkitab katakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mau keadaan itu baik, mau keadaannya tidak baik, mau kita senang, mau kita sedih, kita kecewa, Alkitab bilang mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Ini yang dilakukan Daud. Mungkin susah bagi kita ya, ketika kita mengalami kegagalan, kita mengalami kerugian, ya kerugian materi, terus kita disuruh mengucap syukur, itu rasanya susah gitu. Tapi itulah yang dilakukan Daud. Teladan Daud itu, dia pergi ke rumah Tuhan lalu dia mengucap syukur. Saudara, sebenarnya apa sih, ada apa dengan mengucap syukur ini? Kenapa kok susah bagi kita untuk melakukan mengucap syukur ketika keadaan tidak baik? Kalau keadaannya lagi baik, kita lagi diberkati Tuhan, gampang kita bilang mengucap syukur. Gitu ya. Sementara kita lagi butuh uang, lalu ada orang yang kasih kita berkat gitu, misalnya, Pak, Bu,
Bro, sudah saya transfer ya uangnya. Oh, itu gampang sekali kita mengucap syukur. Aduh Tuhan, terima kasih. Tapi ketika justru sebaliknya kita mengalami kehilangan, susah mengucap syukur. Kita kehilangan uang terus kita bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan saya kehilangan uang. Itu susah, saudara. Tapi ini yang dilakukan Daud. Itu dia tahu bahwa apa yang dia perjuangkan itu tidak berkenan kepada Tuhan, ya sudah. Ya kalau bahasa sekarang tuh move on gitu. Move on lah saudara gitu. Kalau memang sesuatu itu tidak berkenan kepada Tuhan, ya sekali lagi kita mau paksakan seperti apa, hasilnya tidak baik. Yeremia 29 tadi bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku untuk kamu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang ada dimanapun hari ini, yang masih kita ibadah melalui live streaming hari ini, firman Tuhan yang kita terima hari ini, biarlah itu meneguhkan kepada kita bahwa siapapun kita, apapun keadaan dan kondisi kita pasti akan ada kalanya mengalami kegagalan. Daud, raja yang hebat dan luar biasa, tapi pernah gagal. Sama, Abraham juga bapa beriman, tapi pernah gagal juga, tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Daud juga sama, dan banyak tokoh yang lain. Bahkan ada begitu banyak orang yang gagal, tapi mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Amin. Hari ini pelajaran yang kita dengar adalah Daud berdoa supaya Tuhan tolong, tapi Tuhan justru izinkan anaknya meninggal. Kadangkala kita berpikir bahwa apa yang saya mau, keinginan saya, doa saya harus Tuhan jawab sesuai dengan kemauan saya. Firman Tuhan hari ini sudah menegaskan itu kepada kita. Bahkan kita sudah pernah membahas itu, bahwa ada 3 jawaban doa. Tuhan jawab ya, tunggu, dan tidak. Nah hari ini Ibu Pendeta Kesia sudah menguraikan itu buat kita. Tetap setia walaupun mengalami kegagalan. Amin. Kami atas nama semua jemaat dan pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Kesia. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan keluarga. Salam buat suami dan anak-anak. Sehat-sehat selalu. Suatu saat kita boleh berjumpa kembali untuk berfellowship, bertatap muka kembali dalam aktivitas normal setelah pandemi ini selesai. Mari saudaraku yang saya kasihi, ada Bapak Ibu yang lain yang membutuhkan dukungan doa, silakan WhatsApp saya dan silakan mengikuti ibadah secara live streaming. Kita kebakalan ibadah live streamingnya lama di rumah ini, karena 1 hari diperkirakan akan sampai kepada 60.000 kasus baru. Tingkat penularannya cukup tinggi. Buat Bapak Ibu yang belum divaksin, termasuk saya, segeralah daftar untuk divaksin. Saya dan istri daftar di hari Rabu ini. Kami akan vaksin di daerah Cengkareng karena disitulah yang kosong. Kami tunggu di komplek, tapi komplek belum buka. Ya kami usahakan yang lain. Segera. Kenapa? Karena kami sering tatap muka dengan orang. Sering juga mungkin ada orang jemaat yang seperti Hendrik yang kemarin hari Rabu dipanggil Tuhan, hari habis ibadah minggu kemarin, hari Minggu tanggal 4, Hendrik Agnes tiba-tiba telepon saya 3 kali. Saya juga bingung ada apa. Memang sih Hendrik, saya pernah ke rumah dan saya sempat wanti-wanti dia. Kenapa? Karena badannya lumayan. Saya bilang, Hen, lu makan jaga-jaga ini. Kemungkinan besar adalah karena serangan jantung. Dan minta saya dilayani, tapi karena saya minta maaf kepada Agnes dan keluarga dan juga keluarga dari Hendrik, karena PPKM darurat, maka saya dan istri tidak bisa menerobos ke Jakarta hari Minggu itu. Kami setelah menerima telepon, kami OTW jalan dari jalan utama ditutup. Jalan ke kiri ditutup, jalan ke gang ditutup, dicegat semua. Akhirnya saya dengan berat hati mohon maaf. Kami atas nama Gembala dan semua jemaat mengucapkan turut berduka cita atas kepergian daripada Hendrik yang dengan mendadak dipanggil Tuhan. Dia sudah ada bersama dengan Tuhan.
doakan agar Agnes tetap sehat dan kuat dan situasi ini boleh kembali dia sanggup untuk menghadapinya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Di akhir ibadah kami datang kepadamu, kami sama-sama dengan semua jemaat Tuhan yang ada bersatu hati Bapa berdoa secara khusus buat Agnes yang hari Minggu kemarin di mana Tuhan sudah memanggil pulang Hendrik ada di pangkuanmu. Kami percaya Hendrik sudah ada bersama dengan Tuhan, Hendrik ada dalam naungan Tuhan dan dalam kuasa-Mu Bapa dan ada dalam pangkuan-Mu. Kami berdoa buat Agnes yang saat ini berduka. Tuhan tolong Tuhan merasa sebagai manusia, merasa sangat kehilangan, merasa sangat Tuhan merasa tidak adil dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal yang mungkin sedang goncang-gancing dalam perasaan dan kehidupannya. Tapi kami percaya biarlah firman Tuhan hari ini kami diajarkan tetap setia walaupun mungkin Tuhan memanggil kekasih kami. Kami berdoa Tuhan berikan penghiburan buat Agnes dan kedua anaknya. Tuhan pelihara keluarga ini, Tuhan sertai, Tuhan tolong senantiasa dalam nama Yesus. Selalu kami berdoa Bapa dan menyerahkan orang tua yang ada di gereja-Mu. Oma Wesley Tarore hamba-Mu serahkan selalu ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu menyertai Oma ini. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu turun atas kehidupan Oma Wesley dalam nama Yesus. Berkati keluarga ini Bapa, berkati Leni, berkati Anne dan ketiga anaknya dan bahkan Pak Abui juga Tuhan tolong. Kami mendengar kabar Leni minggu yang lalu mungkin juga tidak enak badan, tapi kami percaya Tuhan sudah pulihkan itu dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat Papa dan Mama Desi, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Papa dan Mama daripada Christine juga Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Papa dan Mama daripada Jeffrey Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Keluarga daripada Santi Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa Bapa buat Ibu Aling juga Tuhan tolong, Tuhan berkati keluarga ini, sertai, lindungi, berkati selalu. Kalau minggu lalu suaminya ulang tahun, Pak Suwandi Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Pelihara terus keluarga ini dalam nama Yesus. Berkati juga Bapak anakmu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan sertai, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Ibu Bong Kim Hyong yang sakit kakinya juga Tuhan tak jamah Bapak dalam nama Yesus. Ibu Suryati Tuhan tolong Bapak, Tuhan pelihara. Biar sekalipun tahun yang lalu mengalami kedukaan karena suaminya dipanggil Tuhan karena COVID, tapi kami percaya keluarga ini selalu ada dalam lindungan Tuhan Bapa. Terima kasih. Berdoa Bapa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ibu Damayanti, keluarga daripada Johnny dan Mega dan keluarga semuanya, baik Mian, Michael, Tuhan berkati keluarga ini selalu dalam nama Yesus. Kami serahkan keluarga ini semua ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga Pak Atek ke dalam tangan Tuhan untuk berkati dalam masalah dan pergumulan kehidupan yang ada. Jamah Bapak pulihkan Pak Atek dalam nama Yesus. Om Hani dan Tante Selvi Onela kami juga berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan lindungi selalu Bapak dalam nama Yesus. Ibu Helen juga Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Kami semua selalu dipelihara, ditolong oleh Tuhan Bapak. Keluarga daripada istri hamba-Mu, baik Mami yang ada di Kertajaya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Baik Mama yang ada di Pulau Semau Tuhan tolong, Tuhan berkati. Baik In, Rudy dan Ray, Jun Sandra yang ada juga Tuhan tolong keluarga ini. Tuhan selalu memegari dan melindungi mereka. Seluruh sidang Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan pagari mereka semua. Mata dan hati yang telah melihat dan menyaksikan ini dimanapun mereka berada. Kalau Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka mengalami sakit penyakit karena wabah virus corona ini, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu umat-Mu, jemaat-Mu terpelihara yang baik dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati Bapa. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu sedang berada dalam masalah karena dengan adanya PPKM darurat ini, bisnis dan usahanya stagnan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah kurang carang untuk memelihara dan memberkati. Pulihkan itu kembali semua dalam nama Yesus. Kami minta campur tangan Tuhan dalam bisnis usaha anak-anak-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa buat menyerahkan semua kami dan keluarga kami dan semua dalam program pemerintah untuk kami divaksin. Tuhan tolong Bapa agar kami semua boleh divaksin sehingga kami memiliki imun dan kami bisa dapat kembali bertatap muka dan beribadah dan berfellowship seperti mana mestinya Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan buat bangsa Indonesia, kesejahteraan buat bangsa Indonesia, damai sejahtera ada di Indonesia. Buat bangsa pilihan-Mu juga kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik.
baik. Kami serahkan kehidupan kami dan rumah tangga kami dan semua yang kami lakukan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami serahkan juga bangsa pilihan-Mu ke dalam tangan-Mu. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita. Saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, buat yang prabaptis setiap hari Kamis jam 8 malam ada 5 orang. Kita ada kelas prabaptis. Buat yang pranikah baik Michael dan Mian, kita setiap hari Rabu jam 8 malam boleh ngikutin. Dan juga buat Bapak Ibu yang lain yang ingin dukung dalam doa, silakan me-WhatsApp kami. Itu saja pengumuman dari gereja. Minggu depan yang layani kita adalah Ibu Pendeta yang sedang dihubungi oleh istri saya. Kalau tidak ya nanti saya yang khotbah. Sampai jumpa di ibadah live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua. Amin.